Kopi dulu, baru air putih menyusul ya. Emang kadang-kadang harus ada yang dipilih dulu, baru yang dibutuhkan keluar. Gustika kayaknya tadi begitu Mas Adit bilang ini ada sesuatu yang dipilih, Gustika kayak langsung. Ini tuh maksudnya ini setuju atau apa ngangguknya tuh? Setuju. Karena sebetulnya dari awal mungkin format debatnya juga lebih kayak tanya jawab dibanding sebuah diskusi yang bisa mengeluarkan substansi soal yang topik yang dipilih-pilih itu juga aku setuju banget karena kita sama sekali nggak membahas Palestina dan itu penting karena itu sesuai dengan UUD 45. Betul. UUD 45. Posisi Indonesia jelas dan sudah ada dilakukan sebenarnya kan Menlu sudah melakukan itu ketika pertama kali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Dan itu kan sebuah isu yang sebetulnya berkesinambungan ya istilahnya dengan ideologi juga, dengan pertahanan juga, keamanan juga, politik luar negeri juga. Jadi dirimu gemes banget ya waktu itu nggak keluar-keluar gitu ya. Ini kan soalnya kan tema pertahanan ini kan tema yang paling panjang tuh dibahas kan selama debat. Dan mereka gitu kan kayak interrelated gitu kan. Tapi yang justru satu topik yang sama sekali yang sangat berhubungan dengan semua topik yang ada justru nggak dibahas. Itu aku agak Tapi kan dibahas soal alutsista, kan dirimu kan belajarnya kan soal studi perang gitu kan. Ketika ngebahas soal alutsista, keperluan Indonesia untuk menghadapi kondisi gitu. Tapi kalau menurut Gustika, apa sebenarnya yang diperlukan? Karena kan bentuk perang tidak lagi sama seperti tahun-tahun pertahanan keamanan yang diperlukan oleh negara kita. Apa sebenarnya yang paling penting? Kalau dari debat sekarang 2 hari yang lalu ya. Ya, hari Sabtu ya. Ya, debat hari Sabtu biar lebih mudah. Debat hari Sabtu itu saya setuju sama Pak Prabowo dalam arti kita itu tidak bisa memprediksi perang 20 tahun lagi akan perang atau tidak. Karena di bidang aku sendiri itu diajarin jangan bikin prediksi. Misalnya aku kan lahir tahun 94. Waktu aku umur 18 tahun itu tiba-tiba ada ISIS lagi heboh-hebohnya gitu. Tapi apakah itu diprediksi ketika tahun 94 ketika Gustika lahir kan enggak. Jadi di situ Pak Prabowo ada betulnya. Tapi di hal harus bersiap gitu untuk kemungkinan apapun. Iya. Tapi di hal lain menurut aku Pak Jokowi juga sudah cukup dia bisa meng-pinpoint kebutuhan Indonesia itu di mana dengan kemarin tuh divisi 3 ya atau apa tuh namanya? Artinya divisi 4 ya kalau nggak salah. 3 kan? 3. Itu kan mau ditempatkan di daerah-daerah yang lebih pelosok. Dan memang disitulah saat ini Indonesia kebutuhannya. Jadi misalnya kelompok bersenjata itu memang lagi bermasalah di daerah-daerah yang lebih pelosok. Jadi di situ sebenarnya sudah ada jawabannya gitu. Dua-duanya mengangkat poin-poin yang menurut aku valid. Tanpa mengecilkan arti elaborasinya tadi gitu kan ya. Kalau kita lihat artinya kebutuhan pertahanan nih Mas Adit gitu. Terlepas dari kita tidak boleh tadi menggampangkan maupun tidak bisa memprediksi. Tapi kan ancaman kalau untuk Indonesia jelas. Kita punya ancaman akan serangan teroris, kita punya artinya ketahanan internal yang juga menjadi kekhawatiran sebenarnya. Dirimu melihat ini sudah cukup menjadi poin utama nggak kemarin dalam debat? Kemarin malah menurut saya itu kurang dielaborasi ya terkait dengan bagaimana respon kedua capres tentang isu terorisme, dan itu sepengetahuan saya beberapa hari sebelum debat itu isu ini kan udah sempat heboh ya, sempat disampaikan oleh masing-masing tim sukses. Saya berharap memang ada tadinya diskusi soal bagaimana pandangan kedua capres itu merespon terorisme di Indonesia. Ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh polisi dan apa yang kira-kira yang masih punya persoalan-persoalan mendasar. Itu yang satu isu yang menurut saya disayangkan, dan mestinya kalau pakai logikanya Pak Prabowo yang dia melihat ini adalah konteks perang, bukan kalau Pak Jokowi kan melihatnya dalam manajemen pertahanannya itu harus menempatkan dalam konteks apa. Itu kelihatan nggak didiskusikan. Sayang aja sih menurut saya. Ini lagi-lagi masuk ke dalam ranah yang dipilih, tidak dipilih, atau memang karena tidak ada waktu. Kan sering sekali waktu menjadi alasan ya. Saya pikir itu yang memang tidak dipilih. Saya nggak tahu alasan apa. Mungkin perlu ada eksplorasi dari teman-teman
TKN sama BPN ya untuk soal itu. Tapi terorisme udah dibahas Ya, kan? Oh iya, itu atau dibahas di jangan-jangan debat karena pertama. dianggap sudah dibahas konteksnya Mungkin. dengan hukum juga ya, Mbak Waktu Bivitri itu ya. pas barengan Tapi sama itu kan mestinya dielaborasi dalam konteks pertahanan keamanannya mau seperti apa. Bahkan juga bisa masuk ke ideologi kan. Ya, ya, betul. itu sebenarnya yang lebih Karena Yang itu UU itu yang terorisme. yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak di TKN yang menyebutkan bahwa terorisme adalah bagian persoalan serius dari ideologi bangsa gitu dan sebagainya gitu. Dan saya pikir mestinya itu jadi diskusi ya, tapi sayang. Iya, iya. Satu lagi barangkali yang agak terkait dengan pertahanan yang apa namanya cyber war gitu Ya, ya. ya. Itu juga menurut saya sebenarnya akan sangat menarik kalau bisa dielaborasi lebih jauh ketimbang yang metode lama itu. Tidak hanya cyber war-nya sih, tapi misalnya kan sebenarnya apa namanya ada isu yang lagi hangat juga, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan sosial media ternyata tidak melakukan upaya yang cukup, dianggap tidak melakukan upaya yang cukup untuk memfilter informasi yang sebagai bentuk tanggung jawab artinya ya. menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan perang dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya bentuk yang akan sangat menarik kalau misalnya kita juga bicara, kita nggak bisa prediksi, tapi kita siap nggak untuk menghadapi juga cyber war dan lain sebagainya. Nanti dibalikinnya karena hukum lagi. Ya, Bivitri, kalau kayak gitu udah siap Tapi memang belum? semuanya kan interrelated gitu, semua tuh Interrelated, berhubungan, berkesinambungan. Dan kalau misalnya mau membicarakan keamanan juga, kalau misalnya kalau kelompok-kelompok radikal ini kan seringkali merekrutnya itu lewat media sosial. Satu isu lagi menurut saya yang kemarin sempat diangkat tapi kurang dalam adalah soal anggaran pertahanan yang dikaitkan dengan kesejahteraan prajurit. Itu yang menurut saya itu juga kurang dielaborasi. Padahal ini juga dikaitkan dengan kemarin bahwa TNI sama Polri mau masuk di jabatan-jabatan sipil, itu kan sebenarnya bisa dikaitkan. Itu tadinya saya pikir akan mau dibahas itu atau sangat disinggung oleh panelis, tapi ternyata itu pun juga kurang gitu loh untuk dielaborasi. Apakah karena Mas Adit ngelihat bahwa salah satu capres ini kan memiliki latar belakang yang sangat kuat sebenarnya, yang punya pengalaman, yang punya data-data yang seharusnya lebih kuat untuk masuk ke ranah sana? Ya, tapi kemudian kan akhirnya misalkan Pak Prabowo hanya menyampaikan Pak Jokowi itu briefingnya yang berasal dari bawahannya kurang dalam atau apa. Nah, tapi tidak untuk mengelaborasi soal-soal itu. Iya, akhirnya tanggung jadi. Betul, padahal kesejahteraan prajurit, bahkan kesejahteraan purnawirawan ya. Karena saya dapat beberapa isu misalnya soal para veteran yang harus pindah, tapi pindahnya secara tidak manusiawi dari rumah-rumah gitu, yang dulunya waktu zaman dulu diperuntukkan bagi mereka dan keluarganya gitu lah, panjang ceritanya. Artinya. Tapi itu ada isu kesejahteraan yang sebenarnya sangat valid untuk dibahas. Nggak hanya kesejahteraan, selama ini kan Pak Prabowo mengedepankan kita ini biar nggak korup, kita harus mensejahterakan aparat sipil negara gitu, ASN. Padahal sebenarnya dalam konteks pertahanan penting juga untuk mensejahterakan prajurit gitu. Tidak hanya jadi anggaran pertahanan sebenarnya tidak hanya masuk ke alutsista dan lain sebagainya, tapi juga ke soal kesejahteraan. Terus barangkali ada yang satu hal yang sensitif, tapi misalnya bisnis militer gitu ya. Korupsi anggaran pertahanan itu juga hal-hal yang menarik. Tapi sekali lagi itu memang sangat sensitif. Jadi saya juga waktu mau debat, ini kayaknya nggak akan keluar nih soal bisnis militer segala macam ya. Tapi saya kira sebenarnya itu isu yang publik perlu tahu juga gitu, karena banyak sekali isu yang sebenarnya berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, bisnis-bisnis itu. Iya, artinya kan memang kalau kita ngomongin soal waktu semua harus dipilih ya. Kayaknya kan nggak mungkin semuanya tuh dibahas saat itu juga. Belum lagi ini ada tektokannya gitu kan, ada menanggapinya. Tapi kan lagi-lagi ini ujung-ujungnya dibalik nih Mbak Fitri. Mereka mempertanyakan, akhirnya yang menonton mempertanyakan nih, sebenarnya sudah kuat belum sih kalau kita balik lagi nih ke tataran artinya hukum yang ada sebenarnya sudah siap atau belum? Kalau tadi Bu Sika bilang baliknya akan ke sana-sana lagi gitu. Kalau dirimu melihat tadi apa yang ramai di media sosial, ancaman terorisme yang tidak dibahas, kemudian kesiapan hukum dan lain-lain gitu. Akhirnya kita bertanya-tanya, sebenarnya sudah siap belum? Kita sudah siap belum untuk mengcounter itu semua? Kalau saya sih melihatnya sebenarnya belum ya. Belum karena apa? Karena terlalu banyak kepentingan.
politik dan kepentingan bisnis di sini gitu. Mas Adit ketawanya beda tuh. Iya, aduh karena luar biasa di bidang pertahanan ini ya, korupsi dan lain sebagainya. Dan ada keengganan yang luar biasa buat penegak hukum juga untuk masuk ke situ. Jadi belum siap gitu ya dari segi penegakan hukumnya. Dari segi perangkat hukumnya pun sebenarnya juga sama, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa begitu besar pengaruhnya pada masa Orde Baru, kekuatan militer dan lain sebagainya ya, sehingga dalam pembahasan hal-hal yang terkait dengan militer, bisnis militer, hankam, dui fungsi, itu biasanya orang agak takut gitu untuk membahas. Jadi bisa dibilang kita belum siap untuk mencakup semua isu itu karena terlalu banyak kepentingan gitu ya. Jadi memang harus buat saya justru ini momentumnya untuk buka dulu semua, biar semua ikut bahas dulu, tahu spektrumnya seluas apa sih ini pembicaraannya, baru kemudian bisa diurai sama-sama gitu. Oke, supaya kita lebih lega lagi ngomonginnya, silakan loh. Kita Ini tadi ya. dari tadi nggak disentuh, silakan. Satu lagi adalah terkait dengan polarisasi politik yang sudah kental ini, sikap seorang capres nanti ke depan mau kayak apa gitu. Ini kan menurut saya sudah mengkhawatirkan.